Terus Bapak katanya punya anak di Solo, udah datang ke sana? Punya anak, saya mau pulang di sana nggak diterima. Nggak diterima? Iya. Kenapa Pak alasannya? Ya, saking bandelnya masih muda saya karena Ditinggal nikah lagi. Oh, karena ditinggal nikah lagi. Iya. Hah? Anak angkat yang itu yang diurusin Pak Sing, yang diurusin nama Budi itu loh. ada. Di mana? Di mana Pak De? Tahu sekarang orang yang ngusir saya ini. Diusir semenjak Bude istrinya ini yang kedua ini meninggal. Meninggal. Pak D-nya diusir. 15 hari, itu saya langsung diusir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, mbahnya ini baru boleh pulang nih dari rumah sakit salah satu yang ada di Jakarta. Gimana mbah? Kondisinya, rasanya gimana? Apa yang dirasa sama mbahnya? Nggak ada. Nggak ada. Pinggangnya masih sakit nggak? Ya pinggang dikit sih. Sedikit gimana? Rasanya dikit, enggak. Udah nggak terlalu sakit. Alhamdulillah. Mbahnya dirawat berapa hari kemarin? Saya 10 dinonan ada kan. Oh. Selama di rumah sakit ngapain aja mbah? Tidur. Tidur. Tapi udah enakan? Enak. Kata dokternya ini, mbahnya ini kan habis jatuh. Jadi tulangnya itu agak retak. Makanya mbahnya itu susah kencing, susah BAB, dan makannya agak terasa mual. Jadi di pinggang itu ada penekanan. Kata dokter seperti itu. Mbah, kemarin ceritain dong yang waktu mbah jatuh itu gimana? Mbah pada saat ngapain? Saya duduk. Duduknya lama. Di rumah? Jadi kerjaan itu. Oh. Di pasar. Kan ada undak-undakan tuh. Saya undak-undakan yang pertama. Saya duduk situ ngobrol sama orang. Ya, orang-orang bubar. Sekitar jam 4:30. 5 sore? Iya. Saya berdiri, nggak tahu berdiri saya itu pas undak-undakan itu. Jadi pas undak-undakan langsung geblak gitu. Jadi jatuhnya itu tidur, terlentang? Bukan, miring begitu. Oh, miring. Iya. Deg-deg terus gigi mentok sebelahnya kan di situ ini tembok batas itu. Terus ini ada besi-besi yang kiri itu, pagar itu. Jadi saya di gangnya itu. Langsung saya bangun, langsung naik ojek cari dukun. Oh, mbah sendiri? Urut. Oh, mbah sendiri? Sendiri. Pada saat jatuh nggak minta tolong? Pada saat jatuh nggak minta tolong? Enggak. Kan masih bisa ini. Oh, masih bisa bangun? Masih bisa bangun. Bangun cari ojek. Langsung nyari tukang pijat. Tukang pijat nggak ada. Sampai 3 hari lagi ketemu tukang pijatnya. Susah. Mbah di pasar ngapain waktu itu? Mbah di pasar ngapain waktu itu? Iya ngobrol-ngobrol aja.
Oh, lagi keluar pengen cari angin gitu. Iya. Oh, duduk-duduk. Gitu. Terus Mbah kesehariannya ngapain aja? Minta-minta. Katanya yang di tukang rongsok itu? Iya. Di situ kan cuma sahabat itu aja. Berarti Mbah nggak ngerongsok? Enggak. Kan udah lama sama ini ikut ketemu itu lagi kayak kira-kira sebulan setengah. Oh, lagi bayar sekali sih. Bayar 300 sebulannya. Oh, itu ngontrak. Iya. Terus Mbah makan hari-hari gimana? Ya itu. Hasilan narik. Minta-minta itu tadi. Kalau minta-minta kan kadang-kadang dapat 130, 160, 180 kan begitu. Terus makan itu seharinya sama makanan itu 13.000 kalau bungkus di Padang. Tuh. Terus kalau dulu kan air belum rebus sendiri. Sekarang saya kan udah beli itu Teko. termos. Oh, termos. Terus sama yang punya rumah dikasih itu apa, kompor sama itu Gas. terus airnya saya beli galon 1 terus panjangnya temen ya itu. Terus Mbah kan katanya orang Solo nih, kok bisa di Tangerang gimana? Lah kan kawet kecil. Oh, Mbah dari dulu kecilnya di Tangerang sini. Iya. Oh. Lah kan jiwa di Tangerang. Terus Solo itu tempat orang tua. Solo itu ya tempat bini. Oh, yang orang Solo istrinya. Iya. Kalau Mbah orang asli Tangerang. Bukan asli Solo liwat malahan. Cuma sudah penduduk Tangerang. Tangerang udah lama. Jadi kan Mbah kan sekarang ini kan udah ada alat bantu pipis. Jadi kencingnya udah nggak ini Mbah, udah nggak sakit. Jadi nanti kalau ini minta tolong aja dibuangin gitu ke orang rumah ya. Tapi kalau badan Mbah ada kerasa sakit nggak? Enggak. Kata dokternya sih seperti itu guys. Mbahnya ini kan jatuh, jadi di tulang belakangnya itu hampir mau retak. Makanya mbahnya itu makannya agak susah, terasa mual, dan kencingnya agak tersendat-sendat. Jadi sama dokter dipasanglah kateter untuk alat bantu mbahnya. Nanti tanggal 1 mingguan lagi mbahnya ini kontrol. Nah, di situ nanti lihat progresnya seperti apa. Nah, anaknya Mbah itu gimana ceritanya Mbah kalau boleh tahu? Ceritanya kan pulang, diantarin. Lah bini itu masih ada kan. Bini itu yang nggak terima, nggak mau. Terus anak ngomong sama anaknya, kalau kamu ambil bapak lo, mending saya pergi dari sini. Ini kan rumah saya. Itu.
Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, udah sampai nih guys di tempatnya mbahnya. Kita mau nitipin ke ibunya. Karena kan kita mau naruh mbahnya ini kan di Jawa sambil nunggu ibu satunya. Nah, Bu, Iya. kita mau nitipin Mbah Nur Kasdi nih. Iya, Kan iya. nanti kan mau dibawa ke Jawa. Iya. Nah, kita juga mau nunggu ibu satunya. Iya, iya. Nah, biar sekalian gitu nggak bolak-balik. Nah, Iya. ini obat yang harus diminum Mbah ini. Di sini ada penjelasannya. Iya, iya. Mbah, nanti yang nurut ya sama ibunya. Iya. Makan, waktunya makan, minum. Nah, ini Bu, mbahnya kan susah kencing. Jadi sementara itu dipasang kateter. Oh, iya. Nah, ya nanti kalau ini udah penuh, mbahnya sambil belajar jalan ke kamar mandi buang. Gitu ya, Mbah. Nah, gitu aja nah, Bu. Iya. Nah, saya pamit ya. Iya. Mbah, cepet sembuh ya. Iya. Nanti kalau ini kita jemput lagi, kita ke Jawa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, alhamdulillah nih udah sampai di tempat mbahnya. Semalam tim kita dapat kabar nih bahwa mbahnya itu muntah-muntah. Padahal kan kemarin baru pulang nih. Nah ternyata mbahnya ini muntah-muntah lagi. Kita mau jemput mbahnya, mau bawa ke rumah sakit untuk dicek ulang lagi. Nah guys, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Mbah Nur Kasdi, ikutin terus. Assalamualaikum. Kenapa Mbah? Kenapa lagi? Hah? Kenapa? Mbahnya kenapa? Mau dibawa tak? Maaf Bu. Bawa jajan. Terima kasih. Iya. Duduk Bu, maaf ke belakang itu. Kenapa mbahnya? Kenapa lagi? Maksudnya kan kemarin kan baru pulang dari rumah sakit. Iya. Iya, maksudnya kenapa lagi sekarang? Ini makanya kayaknya Kan gini ya Bu, kemarin dari rumah sakit itu, jadi gini, mbahnya ini mikir terus toh. ya iyalah. Nah itu maksud saya gini, maksud tim kami itu gini loh, kita ini kan sudah menolong mbahnya ya, kita bawa ke rumah sakit, kita obatin semaksimal mungkin semampu Mbak Novi nih. Nah kita juga minta tolong nih ke mbahnya gitu, kerjasama, maksudnya mbah itu ya waktunya makan gitu, terus Siapa yang khusus ya? nah ya itu, terus dari dirinya mbah itu harus ada semangat gitu mbah itu. Makanya loh Bu, nggak- ini Kalau mual itu Bu, kita ini kan posisi lagi di sini, mikir. iya kan di sini nggak ada orang-orang, nggak ada yang ngurus, nggak ada yang ngasih apa-apa, kan nggak ada orang-orang. Jadi kasihan Ibu. Iya lah ya itu maksudnya. Bapak dibawa aja sama Ibu ya Pak ya. Saya mau pulang kampung Pak. Kan mbahnya ini kan Bu, mau kami bawa ke Malang. Iya, Jadi kalau udah di Malang nanti mbahnya ini Ada yang ngurusin. ada yang ngurusin Iya, di Pak. sana di panti. Nah, makanya kami ini sementara titip dulu. Kan mau nunggu Bu Toyo. Bu Toyo ini kan lagi dirawat. Nah, Bu Toyo ini lagi dirawat. Nah, sebentar lagi maaf Bu. Sebentar lagi kan mau pulang. Jadi kita juga kan yang di rumah ini kan lagi repot. Nah, makanya mbah itu kami titipin dulu gitu karena kami keterbatasan tenaga nih, titipin Iya, dulu. sama-sama di sini juga nggak ada orang. Orang kan udah begini ya. Saya takut kalau mau ke sini takut bapaknya lagi ngapain-ngapain, jadi saya nggak takut sendiri. Iya, nah saya itu maksudnya mbah itu kalau mual itu Bu, kita kebanyakan pikiran, itu ngaruh Iyalah, Bu. jelas, Nah, jelas. Bapaknya siapa yang di sini yang urus? Iya, iya. iya maksud saya, Pikiran, maksudnya nggak ada siapa-siapa. iya, maksudnya kami tim itu, mbah ini kan sudah kami tolong, sudah kami atasin. Saya juga minta kerjasamanya dengan mbah gitu loh. Jadi mbah itu ada semangat sembuh pertama, kedua semangat hidup mbah. Jadi gini loh, mbah ini mikir mungkin ya
gimana cerita hidupku mungkin. Tapi mbahnya ini kan sudah kami tolong. Mbok yo mbah itu kooperatif dengan kita. Gitu loh. Jadi mbah jangan tidur mulu angot-angotan, gimana mau sembuh mbah. Jadi sakit itu harus dilawan. Mbahnya selama di rumah sakit, Bu, pertama hari pertama, hari kedua, hari ketiga, setiap saya suruh makan. Saya kemarin 10 hari nggak makan nggak apa-apa. Ya, Kita kan sudah menolong nih. Iya, dari di sininya tuh kayaknya nggak enaknya Mbak ya. Tapi makan dong nggak jalan kayaknya loh. terus kalau sakit terus nurutin nggak makan mau gimana, Bu? Itu harus dilawan. Saya makan udah saya suapin nih, dikunyah aja pelan-pelan gitu Mbak. Nggak yang makan diburu-buru gitu loh. Kita ini kan sudah nolong mbahnya Mau dibawa ke rumah sakit lagi. Sekarang mau dibawa ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Yaudah, Nah, Mbak, ayo. maksudnya Di sini itu Mbak lulang ngurus Mbak. Kasihan. kalau gini Bu, Iya. ngurus itu dalam arti yang gimana dulu nih? Iya, Mbahnya ini bisa aktivitas Bu. iya, jalan-jalan. Jalan-jalan. semangat. Mbah itu meskipun nanti dioperasi, Mbah itu harus belajar jalan-jalan. Bangun dari tempat tidur, jalan-jalan sendiri, bukan di papa. Kalau dokternya belum melihat Mbah itu bisa turun dari kasur, jalan sendiri, Mbah tetap nggak akan dioperasi. Bukan berarti kita sakit terus diam, pasrah, bukan gitu Mbah. Jangan begitu Pak, jangan pasrah gitu. Orang tuh harus semangat. Kita itu sudah Dilawan, di rumah sakit Bu, Iya. nggak kurang-kurang. Mbak Novi itu setiap hari nanya keadaan Mbah gimana. Kedua, Mbah itu jangan sampai kekurangan. Kan setiap selalu saya tanya nih, Mbah pengen apa? Udah dibelikan susu, roti regal. Mbah jawabnya begini, rotinya keras. Oke, saya belikan roti serikaya. Oh nggak enak. Iya. Kalau nggak enak Gitu semua loh. tuh nggak enak. Semuanya nggak enak, Mbah sakit nggak enak gitu loh. Iya. Jadi kemarin saya di sana itu Bu, saya jelasin begitu ke susternya. Soalnya susternya juga semaksimal mungkin ngecek Mbah, untuk minum aja Mbahnya susah. Iya, kayak di sininya loh. Tadinya katanya jatuh ya Bu ya. Jatuh. Meskipun di sini Bu, kita harus lawan. Terus kalau di sini sakit, saya sakit terus, itu butuh asupan Mbah. Bukan terus sakit nggak makan, di pelan-pelan aja. Mbah kalau ada susternya, Sus, perut saya ini kalau dibuat makan mual. Sus, Diginiin aja Pak. Tapi boleh. jangan, Jangan. nggak boleh Bu. Mbah nggak boleh ini, maksudnya kalau mual gini diurut tambah makin mual, nanti malah salah pijat, malah kemana-mana gitu loh Mbah. Saya cuman kan sudah bilang, saya cuman minta makan sama minum. Mbahnya kalau ada suster, Sus, kepala saya pusing, Sus saya makan ini nggak enak, saya pengen ini Sus, lauknya diganti, dikasih Mbah. Kalau mau nasi, tapi Mbah kalau minta di suster itu lauknya begini-begini sudah dikasih, Mbah juga harus mau makan. Untuk bangun dari mau duduk itu Bu, Iya, iya. Di sini juga tiduran aja. itu Kalian tidur saya takut sendiri. Mbah itu karena tidur nih, Mbah susah bangun karena Mbah nggak pernah gerak. Ini saya ngomong aja Mbah nggak tahu pikirannya kemana. Tensinya naik turun. Pikiran aja sih kali. Mbah kan sekarang gini ya, mikir anaknya. Ya pikir anak. Jangan dipikir dulu, hargai Mbak Novi gitu. Iya. Hargai Mbak Novi. Mbak Novi sudah bantu, sudah nolong. Pagi-pagi ke sini untuk jemput Mbah. Mbahnya harus ada perlawanan itu untuk sembuh, Mbah. Ya, yuk kita ke rumah sakit yuk. Jadi minta itu aja. Mbak, ya, ada yang ngurus. Di sini minum aja nggak ada yang ngurus. Makan nggak ada yang ngurus Bu. Iya, terus Saya maksudnya, muter-muter cari tuh. nah, yuk. Dibawa aja. Bajunya mana Bang?
Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah sama Mbah Nur Kasdi. Kita mau menuju ke rumah sakit yang Mbah kemarin dirawat. Kita lihat nih keadaan Mbahnya gimana. Jadi gimana Mbah kemarin? Katanya muntah-muntah. Ya mau makan, muntah. Mbah itu Sama ada. hai itu karena angin Mbah, kan itu lambung. Makanya kan dikasih obat sama susternya itu kan ada yang sebelum makan. Jadi sebelum makan setengah jam minum obat itu. Nah baru setengah jam lagi makan. Makan juga ada ininya Mbak, bukan makan yang asal makan pokoknya yang penting habis kenyang, enggak, pelan-pelan Mbak. Iya. Saya cuma minta itu aja Mbahnya, nanti kalau di rumah sakit Mbahnya nurut sama susternya apa yang dirasa ngomong. Mbah belajar pokoknya Mbah kan ini bisa aktivitas sendiri ya, nanti di rumah sakit ya seperti biasa, jangan merasa sakit Mbah. Iya. Gitu, kalau dibikin sakit masnya bisa. Iya. Mbahnya harus ada perlawanan, semangat, gak usah dipikir yang aneh-aneh. Iya. Nanti kalau anaknya ini dipikir nanti belakangan. Ya udah guys, kita mau menuju ke rumah sakit. Nah, ikutin terus kelanjutan untuk Mbah Nur Kasdi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita udah mau arah pulang nih, nganterin Mbah Nur Kasdi. Mbahnya memang hasilnya bagus semua labnya, jadi nggak perlu dirawat. Nah untuk jangka operasi itu kita kontrol, emang harus kontrol dulu ke poli, jadi jangkanya panjang guys. Nah Mbah, itu tadi Mbahnya ini nggak kenapa-napa. Iya. Mbahnya itu makan yang banyak, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Iya. Ya Mbah ya. Iya. Kemarin kan dapat kabar Mbah itu kan muntah-muntah, jadi di pikiran Di telepon kita itu. kemarin itu Iya. Siapa itu tuan rumahnya? Mbak Nini. Mbak Nini itu ngabarin ke tim bahwa Mbah itu muntah-muntah. Jadi di pikiran kami Mbah itu gimana-gimana kan guys. Makanya Mbah ini kita jemput, kita periksa lagi nih Mbah itu kenapa. Ternyata hasilnya bagus. Memang Mbahnya kan agak ada rasa mual, mungkin makannya itu rasa mual itu gimana sih guys, jadi agak rasa mual muntah-muntah gitu kali. Jadi Mbah makannya itu pelan-pelan aja, nggak usah diburu-buru. Terus kalau pagi Mbah itu bangun cuci muka, terus berjemur lah. Kalau Mbahnya cuma tidur aja gimana mau sehat. Iya. Kalau dapat ini kan apa, dapat cahaya pagi itu kan dapat vitamin apa itu, vitamin D atau apa itu. Jadi Mbah itu kurang berjemur di dalam terus. Jadi dari Mbahnya itu harus ada semangat untuk sembuh. Kita dari timnya Mbak Novi sudah semaksimal mungkin nih ngerawat Mbah, ngantar Mbah ke rumah sakit. Jadi ya minta tolong Mbahnya juga kerjasama. Iya. Gitu ya Mbak. Kan nanti kalau Mbak udah sehat nanti bisa berangkat ke panti, ke Malang, kan perjalanan juga jauh nih. Jadi Mbaknya harus sehat dulu. Iya. Ya. Nah guys, jadi Mbah ini karena habis jatuh, jadi mungkin pinggangnya itu apa ya, kemarin periksa di MRI-nya itu ada menuju retak. Mungkin itulah yang bikin Mbahnya itu makan mual, kencing susah. Tapi Mbahnya sudah diperiksa, hasil lab semuanya bagus. Mbahnya juga sudah dibantu dengan alat pipis, jadi memudahkan untuk Mbahnya untuk kencing. Ya Mbak ya? Iya. Sehat-sehat ya Mbak? Iya.
Alhamdulillahirrabbilalamin, udah sampai guys di tempat mbahnya. Yuk kita antar mbahnya dulu ya. Mbahnya kan semalam kan dapat kabar kalau mbahnya kan muntah. Nah, di pikiran saya juga begitu nih, udah kemana-mana ya. Nah, ternyata mbahnya itu enggak kenapa-napa. Hasil lab semuanya bagus, makanya kan enggak dirawat inap. Mbahnya itu mual itu karena kan ada obat sebelum makan. Itu diminum dulu, mau makan setengah jam. Nah, nanti setengah jam mbahnya baru makan. Nah itu nggak apa-apa. Mbah ini bukan yang terlalu serius gitu loh Bu. Muntah itu bukan yang gimana-gimana. Iya. Orang dia gigil kan ya, udah gigil, udah dikasih sesuap nasi tuh muntah semua. Saya bingung kan, gimana gitu. Makanya saya WA tim ke saya bilang gimana nih Pak Ade gitu. Oh itu katanya Bu nggak apa-apa. Oh ya udah, makanya saya gituin. Kalau itu kan saya takut kata saya ada apa-apa karena muntah tuh nggak berhenti. Saya tuh kemarin makanya kan saya bilang ke mbahnya makan itu nggak perlu diburu-buru, kan nggak kemana-mana. Jadi mbahnya kalau rasa mual makan itu mbah dikunyah pelan. Oh kalau rasa perut nggak menerima dikunyah apa dirasa dulu di pelan-pelan mbah. Bahkan nggak buru-buru kemana-mana. Jadi mbah ini nggak yang penyakit serius gitu. Gitu. Nah, saya takutnya kan namanya orang saya sendiri gimana bolak-balik. Saya kemarin bolak-balik seharian tuh sampai 3 kali saya kesini. Kalau memang ini mah kalau memang ibunya nganter makan gitunya. Yang penting mah makan gitu terus siapin obatnya kasih tahu. Mbah juga itu harus ada aktivitas. Tanggal 8, tanggal 10 katanya kan kontrol. Itu dilihat dulu mbahnya tuh gimana, nggak langsung operasi. Mbahnya itu disuruh latihan jalan. Mbahnya ini bisa aktivitas. Mbahnya harus ada melawan. Makanya saya di mobil itu saya bilang, Mbah dari mbahnya harus ada semangat, ada perlawanan sakit. Kita semua orang ini kan punya aktivitas masing-masing. Ibu pun kalau bantu, ya itu tadi nggak sepenuhnya gitu. Jadi mbahnya harus ada perlawanan pagi. Karena saya sendiri repot banget. Nah, gitu loh. Mana saya ini tanggal 6 mau pulang kampung juga nih. Nah, itu dia. Saya tanggal 6 nih saya mau pulang kampung kan sampai tanggal 11 saya tuh di kampungku. Mbah kalau masalah makan gitu kan maksudnya jalan kan bisa dia terus kan duit kan ada nih ya. Ya maksudnya tuh ya Mbak yo tolong gitu loh Mbak. Mbah itu usaha gitu. Makanya bangun. Nanti saya siapin, saya bilang kan nanti saya siapin susu energen gitu. Nanti saya siapin di sini, nggak apa-apa biar Pade bisa itu nuang sendiri gitu. Saya siapin termos gitu. Ntar kan kalau seandainya saya pulang kampung juga saya kan nitip di sebelah sini nih. Nanti kan biarin isi termosnya diisiin biar Pade udah tinggal minum gitu. Mbah kan sudah dibantu kayak gitu. Mintanya tuh Mbah itu pagi nih ya Bu. Dia berjemur. Mbah ini bisa aktivitas. Saya bilang saya juga udah ngomong. Saya bilang kan di lapangan tuh kalau pagi itu mataharinya tuh segar, saya gituin kan. Kalau pagi dulu juga anak saya tuh yang kecil tuh dia keracunan ketuban sampai parah loh. Cuma saya itu setiap pagi sampai jam 9, jam 10 tuh saya jemur. Bahkan sampai dokter anak pun heran, ini kok bisa sehat secepat ini, katanya gitu. Kata saya emang karena matahari pagi saya itu jemur, Mbak gitu. Jadi kita bangun pagi mbahnya cuci muka terus biar seger gitu, jangan diungkap di sini terus gitu loh. Kan keluar gitu. Kalau Mbah itu jalan gitu ya pelan-pelan aja. Kalau ini cari pegangan Mbah mah nggak yang perlu di papa sampai orang Mbah mah bisa aktivitas, bukan yang orang nggak bisa jalan loh. Mbah itu bisa. Itu aja sih Mbak ya. Sehat-sehat ya Mbak. Ini sih Bu. Pagi ya. Oh maaf. Pagi. Nah sebelum
Yang mana? Sama ini sebelum. Sebelum makan. Ini sebelum makan 3 ini. Ini untuk ngurangi mualnya, ya. mualnya. Jadi nanti Mbah kalau muntah-muntah lagi itu nggak apa-apa. Ya, saya terlalu khawatir. Iya, soalnya kalau di IGD itu emergensi Ibu, bukan yang gimana-gimana gitu. Saya yang ngeri ini, gitu. Iya, ini yang sesudah makan ya. Sesudah makan. Ada yang tulisannya dihabiskan itu dihabiskan. Iya. Ya. Ini pagi sama malam berarti. Pokoknya yang dilingkari ini sebelum makan, sebelum benar, makan. Ya. Ya udah ya Mbah, sehat-sehat ya. Bu, titip ya. Iya. Saya juga mau lanjut ke ini rumah sakit selanjutnya. Iya, Tanovinya sakit. Katanya sakit, masuk rumah sakit, akhirnya tumbang juga, orang jalan kemana-mana ya. Orang saya sendiri ngerasain kemarin juga saya 2 hari. Iya. Nah guys, kita sudah antar Mbahnya, kita mau lanjut ke rumah sakit salah satu yang ada di Jakarta, mau jemput Ibu Emil sama Ibu Ani. Jangan lupa selalu tebar kebaikan dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Down to the ground, you're dragging me. It's constantly. No, I won't make a sound. I love the pain. It sets me free. It's wrong, I can't make right. I love the bird below you said myself. But this is the last time. Cause you say those things, then shut me out. Got no clue what you have found. I'm a rose in thorns, but you cut me down. It's wrong, I can't make right.